Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Novin Anjan Regas, NPM 2014071022. Saya dari program studi Teknik Pertanian 2020, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan dan memberikan sebuah tayangan video yang akan menyampaikan sebuah materi tentang motor bakar dengan judul Sistem Pemberian Bahan Bakar Bensin. Video ini saya buat guna untuk memenuhi kuis dari mata kuliah motor bakar teknik pertanian dengan mata kuliah motor bakar teknik pertanian dan dosen pengampu Dr. Mareli Telambanua STP MSI. Video ini saya buat dengan sebaik mungkin. Baiklah, langsung saja ke videonya. Sistem pemberian bahan bakar bensin. Sistem pemberian bahan bakar bensin mempunyai pengertian yaitu suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran atau reaksi redoks, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen udara. Lanjut ke cara kerja sistem pemberian bahan bakar bensin. Skema sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar terdiri dari beberapa komponen, dimulai dari tangki bahan bakar sampai pada charcoal canister. Bahan bakar dalam tangki akan disalurkan ke karburator oleh pompa bensin melalui selang dan saringan bensin. Karburator menyalurkan mesin ke sejumlah bahan bakar yang dibutuhkan berupa campuran udara dan bahan bakar yang dikabutkan dan masuk melalui manifold ke ruang silinder. Sistem bahan bakar berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar untuk selanjutnya campuran tersebut disalurkan ke ruang bakar dalam bentuk kabut. Cara pemasukan campuran udara dan bahan bakar tersebut ada dua macam. Ada yang dengan cara dihisap. Cara ini juga disebut dengan bahan bakar konvensional. Cara kerja keduanya adalah dengan cara diinjeksikan. Cara ini disebut sistem bahan bakar injeksi. Pada sistem bahan bakar injeksi, ada yang menggunakan cara mekanik dan ada yang menggunakan cara elektronik. Lanjut ke komponen utama dan bagian-bagian dari sistem bahan bakar bensin. Sistem bahan bakar bensin memiliki 4 komponen utama, yaitu tangki bahan bakar, lanjut ke saluran bahan bakar, yang ketiga filter bahan bakar, dan yang keempat pompa bahan bakar. Bagian yang pertama dari sistem pemberian bahan bakar. Yang pertama itu tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berfungsi untuk menghindari kebocoran pada saat terjadi tabrakan. Bagian dalam dilapisi dengan lapisan anti karat. Separator yang berada di dalam tangki berfungsi untuk mencegah bahan bakar kocak atau naik turun pada saat mobil berjalan. Ujung pipa hisap diletakkan dengan jarak 2-3 cm di atas tangki. Hal ini bertujuan untuk mencegah terisapnya air dan kotoran. Bagian yang kedua adalah saluran bahan bakar. Terdapat 3 bagian dari saluran bahan bakar. Yang pertama, saluran utama. Saluran utama yang berfungsi untuk mengirimkan bahan bakar menuju pompa bahan bakar. Saluran yang kedua adalah saluran pengembali. Saluran pengembali berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar yang berlebih menuju tangki.
Yang ketiga adalah saluran untuk emisi. Saluran untuk emisi bahan bakar yang berfungsi untuk menyalurkan gas hidrokarbon ke charcoal canister. Bagian sistem bahan bakar yang ketiga adalah filter bahan bakar atau saluran. Filter bahan bakar berfungsi untuk memisahkan debu atau air yang terkandung di dalam bensin. Saringan berfungsi untuk menghalangi laju aliran sehingga partikel-partikel yang lebih berat massanya dari bensin akan tetap tertinggal di dasar saringan. Bagian sistem pemberian bahan bakar bensin yang terakhir. Bagian sistem pemberian bahan bakar bensin yang terakhir adalah pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangkinya. Bensin yang ada di dalam tangki bahan bakar akan dipompa untuk dialirkan menuju ruang pembakaran dan diubah menjadi energi yang akan membantu mesin kendaraan menyala. Itulah keempat bagian-bagian utama atau komponen utama yang ada di sistem pemberian bahan bakar bensin. Selanjutnya, kita akan beranjak ke bagian yang terakhir. Bagian ini termasuk bagian penting yang harus kita ketahui pada saat kita menggunakan sistem pemberian bahan bakar bensin. Karenanya, di dalam sistem bahan bakar, tentunya ada suatu kendala yang sering terjadi atau trouble yang mestinya pasti terjadi apabila kita sudah melakukan pemakaian pada sistem tersebut. Di sini saya akan memberikan suatu contoh kendala yang biasanya terjadi beserta solusi atau cara untuk mengatasi dari kendala tersebut. Saya akan memberikan contoh kasus kerusakan kualitas bahan bakar. Karena berhubungan langsung dengan bahan bakar, komponen ini bisa rusak karena bahan bakar itu sendiri. Kualitas bahan bakar yang kurang baik sehingga muncul kotoran dan lama-kelamaan akan mengendap. Ini yang menjadi masalah. Bahan bakar yang kualitasnya kurang bagus bisa merusak valve pump, terutama pada filter bahan bakar dan saluran bahan bakar. Dengan masalah tersebut, tentunya kita bisa mengambil solusi untuk mengatasi dari kerusakan tersebut. Caranya adalah setiap kita akan melakukan pengisian bahan bakar bensin, yang paling utama adalah kita harus memperhatikan kualitas dari bahan bakar tersebut. Apabila membeli bahan bensin di warung atau outlet kecil, kita terlebih dahulu harus melihat bensin tersebut dari warna atau keadaan lainnya sebelum melakukan pengisian ulang bahan bakar. Baik, itulah video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi karena ini masih dalam proses pembelajaran saya. Dan juga apabila saya ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.